Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Abadu. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Senin 23 Januari 2023 kita akan membahas tema-tema terkini tentu saja dengan narasumber yang terpercaya dalam pandangan Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji yang akan dibebankan langsung kepada jamaah haji sebesar 69 juta rupiah. Sebagian kalangan menilai usulan tersebut memberatkan umat. Hal itu disampaikan oleh anggota DPR Komisi Agama fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yakni Bukhari. Bukhari mengatakan PKS tidak sepakat dengan usulan pemerintah tersebut. Dia mengatakan fraksinya mengusulkan agar kenaikan biaya haji berada pada angka 50 jutaan rupiah. Saya kira sih kalau bisa sekitar 50 jutaan rupiah itu sudah angka yang cukup baik. Dari 40 juga menjadi 50 juta rupiah. Kata Bukhari di kantor DPP PKS pada Jumat 20 Januari 2023. Apakah usulan Menteri Agama kapitalistik? Apakah menak Yakut persulit orang mau ibadah haji? Apakah umat Islam harus pasrah dengan usulan Menteri Agama? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan analis dari PKAD, Pusat Kajian Analisis Data, yakni Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang dan juga pemirsa. Masya Allah, sehat ya? Alhamdulillah, biidznillah. Ya, sehat dan lantang. Good. Bung Hanif, Menteri Agama mengusulkan biaya haji 2023 naik sebesar 69 juta pada tahun ini. Angka tersebut meningkat sekitar 2 kali lipat dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 39,8 juta. Apakah usulan menak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam anggaran, Bung? Ya, ini perlu kita coba kritisi ya, lebih dalam lagi dan juga lebih proporsional ya. Mengingat ini terkait dengan urusan umat dan juga urusan rakyat yang ingin menunaikan kewajiban dalam rukun Islam, yakni haji. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa yang perlu kita dudukkan adalah mindset dalam pengelolaan kenegaraan ya, termasuk pengelolaan dana haji ini ya. Bahwa selama ini kalau kita amati kan kadang-kadang penguasa itu menundukkan rakyat ini sebagai objek bisnis ya, sehingga terkesan pengelolaan apapun tidak hanya haji itu biasanya bisnis oriented ya. Padahal kalau kita harus memahami dalam struktur politik ya, khususnya kenegaraan itu, bahwa negara atau penguasa itu hadir sebagai public services ya, pelayan dari rakyatnya. Nah, artinya apa? Ini melayani dengan sepenuh hati ya, sepenuh jiwa, bahkan kalau bisa ya tanpa mendapatkan keuntungan sepeser pun. Nah, ini karenanya terkait dengan kenaikan ya ini masih usulan ya pemirsa ya, belum ditok pastinya ya, karena masih usulan kenaikan haji. Bahkan memang semenjak tahun 2014 itu kan kenaikan itu tidak sampai melonjak 2 kali lipat ya, angka-angka 30-an lah ya. Kemarin aja yang menyentuh hampir angka 40 ya, tapi belum sampai pada 40 lebih. Nah, karenanya eh, terkait dengan prinsip keadilan dan transparan dalam anggaran ini juga perlu dibuka secara secara ini ya, secara jujur dan adil ya. Jangan sampai ya setelah pandemi COVID-19 itu rakyat ini dibuat ngegas ya. Jadi ini kemarin juga kita diliputi dengan kenaikan pajak misalnya ya. Kemudian ini juga ibadah haji juga dinaik dengan 2 kali lipat karena peserta atau pendaftaran calon haji sendiri juga sebetulnya menyiapkan dana itu tidak sampai 2 kali lipat ya. Karena ini kan pendaftaran reguler ya, pemirsa.
Beda dengan haji yang haji cepat ya, misalnya haji furoda atau apa yang memang itu bayarnya melebihi dari itu ya, misalnya 100 juta lebih atau bahkan sampai lebih dari itu. Nah, itu mereka siap-siap memang untuk pemberangkatan lebih cepat. Nah, dibandingkan dengan calon jamaah haji yang reguler yang kalau saya masih ingat itu pendaftarannya aja kalau itu kan 25 juta ya untuk bisa dapat nomor kursi ya atau nomor antrian. Nah, karenanya usulan ini kami berpesan kepada Bapak Kementerian Agama ya mohon untuk sekali lagi ini mindsetnya ini dirubah dari bisnis oriented kepada public services kan gitu ya pelayanan publik karena hakikatnya penguasa itu adalah pelayan bagi rakyatnya dan sekali lagi jangan sampai ya penguasa ini membebani ya sekali lagi ya jangan sampai membebani lebih-lebih ya syukur-syukur bisa meringankan beban kehidupan rakyat yang mungkin ada yang belum pulih dari pandemi COVID-19. Seperti itu, Mas Nana. Iya, apakah tepat formulasi ala Menteri Agama dan apakah umat Islam memang harus pasrah saja dengan usulan Menteri Agama ini? Oh, Bu Nah, David. terkadang sebagai rakyat di negeri ini, karena memang rakyat di Indonesia itu kan jarang ya yang melakukan protes. Biasanya yang protes itu adalah kalangan-kalangan yang terdidik, yang paham akan apa sebuah dasar hukumnya. Kadang-kadang sebagai rakyat itu kan terima pasrah ya. Mau gimana lagi ya, wong saya itu juga contoh ya kalau saya misalnya, wong saya itu pengen berangkat haji kalau bisa segera ya. Mungkin pikirannya tidak apa-apa ya, naik 2 kali lipat daripada tidak jadi berangkat. Ini, nah kemudian yang kedua juga kadang-kadang kalau kita bermain logika bisnis biasanya gimana cara untuk mendapatkan revenue yang itu nambah ya biasanya. Karena mungkin cash flow yang kurang dan sebagainya biasanya ujungnya kan menaikkan harga ya menaikkan tarif. Nah, padahal kalau kita amati di dalam ini ya formulasi ini ya pembiayaan ibadah haji itu kan juga kadang-kadang uang kita juga sudah ngendon kan di Kementerian Agama yang itu dikelola khusus ya dalam apa Badan Pengelolaan Keuangan Haji ya. Bahkan kalau kita amati juga di akhir 2022 BPKH sendiri itu telah mengelola dana haji sebesar 166 triliun. Nah, pertanyaannya kemana dana sebesar itu? Kan gitu ya. Nah, ini yang ini. Nah, di satu sisi yang lain pemerintah Arab Saudi juga menurunkan biaya haji itu sekitar 30% kan gitu ya. Nah, kita malah menaikkan biaya itu 2 kali lipat. Ya, berapa sih kalau kita hitung-hitung tiket Saudi Indonesia itu kan? Kalau teman-teman yang mungkin baru umroh beberapa hari yang lalu atau sekarang umroh mungkin bisa share ya di kolom komentar ya berapa biaya tiket dan sebagainya ya. Atau untuk kehidupan di sana juga berapa kan begitu. Nah, kalau ini sekali lagi ini bisa diformulasi ini apa penuh dengan pertanyaan, maka ya sangat sulit ini menerima. Karenanya umat Islam tidak boleh pasrah, gitu ya. Maka apa yang perlu dilakukan oleh umat ini? Yang pertama adalah umat meminta hak-haknya, ya, setelah menunaikan kewajiban membayar tadi, hak-haknya, uangnya dikemanakan ya selama ini, pengelolaannya kayak apa dan sebagainya. Jangan-jangan pengelolaan itu malah membuntungkan, bukan menguntungkan, kan gitu. Nah, ini juga yang perlu. Nah, kemudian yang kedua, umat juga tidak boleh tinggal diam. Ya, jangan sampai hanya karena biaya naik, terus kita nggak jadi berangkat ya untuk naik haji. Ya, apalagi misalnya teman-teman buruh ya, ya berapa sih naik gajinya gitu ya? Ya misalnya ada yang sudah daftar untuk naik haji ya, naik gajinya juga enggak berapa besar. Kemudian juga ada misalnya petani, pedagang dan sebagainya. Yang ini menjadi demografi yang biasanya mayoritas keinginan untuk naik haji itu begitu besar. Nah, ini yang menjadi catatan kami. Nah, karena tidak boleh pasrah, harus terus menyampaikan. Nah, ini mungkin ada sebuah ini ya, sebuah gerakan dari umat ya untuk menanyakan ke anggota DPR ya tadi kalau dari fraksi PKS tadi mengusulkan cuma naik sampai paling enggak batasnya 50 lah itu kan wajar kan gitu ya enggak sampai menyentuh angka 70. Nah ini terus umat harus menyuarakan ya baik itu di media publik maupun juga sampai
kalau perlu ada hearing dengan anggota DPR. Karena biasanya kan ini kan kesepakatan ya, kan usulan dulu dari Kemenak. Kalau DPR-nya menyetujui menyetop ya sudah. Nah, ini mumpung masih belum terjadi, rakyat harus segera ini ya. Karena kan ini bulan Rajab ya, Sya'ban, kemudian ada Ramadan, lalu juga ada apa? Ada bulan ini ya, setelah setelah Ramadan kan gitu ya, Syawal. Nah, dan juga nanti ada Rabiul Awal ya, nah, Rabiul nah, Dzulqa'dah ya, dan ada Dzulhijjah. Nah, ini nanti masih ada waktu untuk itu. Karenanya rakyat harus segera datang ke anggota DPR, menyampaikan pendapatnya, ya. Syukur-syukur tidak jadi kenaikan ini. Seperti itu, Mas. Nana. Ya, baik. Jadi usulan menaikkan juga harus diimbangi dengan usulan untuk menurunkan. Nah, kan sama-sama usul kan gitu ya. Ya, Nah, betul. Bung Hanif, apakah di era pelayanan publik yang terkait urusan rakyat, termasuk urusan ibadah haji ini sering kali dikomersilkan? Dan apakah kebijakan ini mempersulit rakyat yang mau berangkat haji? Karena memang ibadah haji ini kan rukun Islam yang kelima lah. Mau melaksanakan rukun Islam saja dipersulit gitu. Gimana, Bu? Iya, memang tadi saya sampaikan di awal bahwa ini persoalan mindset dalam mengelola sebuah negara ya, tata kelola kenegaraan. Nah, kalau tata kelola negara itu berdasarkan ya bisnis oriented ya atau mindsetnya itu inginnya laba dan laba ya, ternyata dalam laba itu ada juga peluang untuk korupsi misalnya kan gitu ya. Nah, ini tentu menjadi maladministratif ya dalam pengelolaan sebuah ini ya misalnya ibadah. Nah, kan sayangnya di negeri ini kan ya kadang-kadang kita amati agak-agak lucu ya gitu ya. Jadi hal-hal yang bisa ibadah yang bisa dikomersilkan itu coba dikomersilkan kan gitu ya. Misalnya haji, ya kan zakat misalnya. Nah, tapi kalau selain itu tidak dikomersil ya. Nah, ini. Nah, kadang-kadang diminta untuk menerapkan syariah juga masih mikir-mikir ya. Oh, ini nggak menguntungkan negara ya. Malah dibilang memecah belah atau sebagainya. Nah, ini kan yang kita sayangkan di situ. Nah, karenanya kalau ibadah haji saja dikomersilkan, bagaimana dengan yang lain? Nah, di mana peran negara itu kan gitu ya. Karenanya negara juga harus hadir ya. Ya syukur-syukur kalau bisa haji itu gratis kan gitu ya. Ya kan? Tinggal diatur saja masa urutnya. Kan gitu. Gimana bisa gratis coba? Negara Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia itu oleh Allah diberikan kekayaan alam yang luar biasa. Ya, ada tambang emas, minyak bumi, ya. Makanya sebenarnya kita ini bisa kaya, Mas ya. Kalau jualan batu bara, ya. Bukan jual batu bata kan gitu ya. Ya kan? Kita bisa kaya jual minyak bumi, bukan minyak wangi ya. Kalau jual minyak wangi lama kayanya, Mas. Nah, ini negara kalau ngelola ngelola sumber daya alam saja dengan profit yang luar biasa misalnya ini diberikan kepada rakyat, masya Allah ya. Mungkin ini hanya subsidi aja. Udah orang yang berangkat haji tinggal daftar, tinggal bayar tiket aja lah, ya kan? Tinggal berapa kuotanya nanti dari pemerintah Saudi Arabia, kan begitu. Ini kan bentuk pelayanan dan ini akan dikenang oleh umat. Karena apa? Sebagai sebaik-baik pemimpin adalah sebaik-baik pelayan bagi umatnya, bagi rakyatnya. Dan sekali lagi, kalau kita memudahkan urusannya, ini kan kalau di dalam Islam begitu ya. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, itu Allah akan memudahkan urusan kita. Apalagi ini ketika penguasa memudahkan urusan rakyat, maka rakyat itu tidak akan henti-hentinya mendoakan penguasanya. Ya kan? Coba kalau kita ini ya, misalnya Mas Nanang, saya kasih sebuah hadiah ya, yang mungkin belum pernah terpikirkan, tiba-tiba saya kirim emas batangan 1 kilogram. Wah, mungkin kayak nyembah-nyembah gitu ya. Mungkin doanya itu nggak berhenti tuh, ya Allah balaslah ini orang yang telah memberi. Nah itu satu orang. Bayangkan kalau ini yang berangkat haji itu adalah puluhan ribu, ya kan? Rakyat Indonesia itu akan mendoakan penguasa dengan doa yang baik, doa yang penuh keberkahan. Nah, dan inilah yang di dalam hadis Rasul kan gitu. Jadi kalau pemimpin itu akan memudahkan urusan rakyatnya, maka ya rakyat itu juga akan memberikan doa yang baik. Nah, karenanya sekali lagi ya ibadah kok dipersulit ya. Jadi jangan direpot-repot lah. Kira-kira begitu pesannya. Iya. Jadi
memang ini menjadi dilema gitu. Dilema yang memang solusinya nggak bisa kalau nggak kembali kepada zat yang tidak, yang maha tidak dilematis gitu. Nah, bagaimana idealnya penyelenggaraan ibadah haji oleh penguasa dalam pandangan Islam, Bung Hadi? Ya, ini menarik sekali kalau kita kaji dalam sistem Islam. Sayangnya Indonesia ini kan belum menggunakan sistem Islam begitu Mas ya. Jadi ya mau dikatakan sukses juga belum, ya katakan apa tidak sukses juga belum. Artinya pengelolaan ini masih dalam ruang lingkup untung dan rugi ya, aspeknya begitu. Ya, aneh ya kan kita ini. Kalau rugi itu kita tiba-tiba minta-minta ya. Ini harus naik biar kita nggak rugi dan sebagainya ya. Nah ini, nah semenjak dibukunya kran apa kita pesan haji reguler itu kan akhirnya masa tunggu itu kan begitu lama kan gitu ya. Coba bayangkan satu orang 25 juta dan itu pun kadang-kadang masa tunggu bisa 25 tahun. Artinya ada uang yang ngendon tadi bertriliun-triliun rupiah kan gitu ya. Nah itu yang ada. Nah karenanya maka ideanya bagaimana di dalam Islam ya, apalagi kalau ini kita juga harus menggunakan mindset ekonomi Islam ya. Nah ini jadi di dalam Islam penyelenggaraan haji itu nggak perlu mahal dan juga nggak perlu antri dalam waktu yang lama ya kan. Nah kenapa? Satu, kita juga di dalam sistem ekonomi Islam itu sumber pemasukan negara itu kan berlimpah ya, dari komoditas tadi sumber daya alam, nah, yang dialokasikan untuk subsidi dan juga untuk menunaikan ibadah haji ya. Nah, ini mungkin sisanya tadi ya, mungkin ditanggung jamaah lah ya. Biaya tiket aja kok ya minta bayarin kan gitu ya. Nah, biaya tiket murah kan biasanya kan gitu ya. Nah, itu ya. Hanya biaya tiket aja bisa jadi. Nah, kemudian apalagi kalau kita di Tanah Suci ya misalnya, itu kan kalau dalam skup wilayah Daulah Islam misalnya itu kan juga termasuk bagian dari negeri Muslim lainnya dan itu juga kesatuan wilayah kekuasaan Islam. Nah, ibaratkan orang mau menunaikan haji itu sama seperti kita ya silaturahim pergi ke satu provinsi ke provinsi yang lainnya. Nah, ini ya. Nah, mungkin juga ya nggak perlu paspor Wong, itu sesama negara Muslim ada gitu ya, nggak perlu ribet juga ya. Nah ini ya, dan tentunya pembiayaan, akomodasi dan pengawasan ini bisa ditekan. Artinya apa? Negara kebijakan negara itu untuk memudahkan umat Islam yang ingin menunaikan haji minimal sekali seumur hidup ya. Ini kan wajibnya kan begitu ya, sekali seumur hidup. Nah, yang boleh berangkat berkali-kali itu kan pembimbing haji ya. Itu yang karena membimbing kan gitu ya. Ya kan? Nah, kalau kita sebagai individu kan cukup sekali seumur hidup dan memberikan peluang bagi yang lain. Nah, ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kalau kaitannya dengan imbas antrian misalnya ya. Makanya nanti negara juga harus mengatur dengan sedemikian rupa pengaturan jadwal dan jatah dalam setiap negara itu kan ada kuota-kuota ya. Ada sosialisasi intensif terkait kuota dan jadwal pemberangkatan ya. Hanya yang sudah siap dan mampu itu yang boleh mendaftar kuota haji kan gitu ya. Ini ya. Dan juga terkait dengan armada pemberangkatan itu akan disediakan negara dengan jumlah yang memadai. Artinya apa? Dengan murahnya biaya haji itu akan memberikan peluang pelunasan dana haji oleh masyarakat itu bisa lebih cepat. Nah, makanya pola pola negara itu juga harus pola pelayanan. Nah, katanya al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap pemimpin adalah seperti pengembala dan penggembala akan diminta pertanggungjawaban apa yang digembalakan. Karenanya menjadi kewajiban oleh negara untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Ya, ingat ini pelayanan ibadah kepada Allah ya. Jangan sampai ada kasus-kasus korupsi di kemudian hari yang ini juga akan ya menjadi citra buruk ya bagi pelayanan umat Islam di Indonesia. Dan yang terakhir terkait dengan hal ini bahwa sekali lagi tentu kita tidak ingin beribadah itu diberatkan dengan hal yang lain, apalagi dengan biaya yang mungkin agak mahal ya, untuk ukuran dengan ekonomi yang menengah ke bawah ya barangkali. Nah, itu ya. Karenanya negara harus merubah pola pikir mindsetnya dari business oriented kepada public services. Nah,
Seperti itu Mas Nanang dan juga pemirsa. Iya, terima kasih Bung Hanif atas paparannya dan membuka harapan pada seluruh warga Indonesia bahwa berangkat haji itu bisa gratis. Bisa bukan saja murah tapi juga gratis. Insya Allah. Insya Allah. Asalkan terjadi perubahan sistem. Seperti itu. Jadi bukan seperti jual beli tapi public service. Masya Allah. Terima kasih Bung Hanif atas paparannya. Semoga sehat dan sukses selalu. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, demikianlah program Kabar Petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen positif, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.